Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna fil jannah walahana anit tafarruqi wali ashabi'a wassalatu wassalamu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man ittaba'a risalata amma ba'du. Yang kami banggakan Dr. Andes Juwaidin Hairudin, yang kami hormati hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Elizabeth, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia Ancestra as Polling Being Prophet. Beliau menyatakan Indonesia adalah negara yang hampir sangat tidak mungkin untuk berkembang. Hal ini ungkapan keraguannya sebab Indonesia hadir lebih dari 16.771 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa serta 6 agama yang diakui Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun kita tidak bisa menutup mata jika keberagaman ini tidak kita jaga dan kita kelola akan menjadi sumber potensi konflik, baik antar konflik suku, etnis, akan agama, yang pada gilirannya akan runtuh dalam falsafah negara. Akan hadirin bisa menjadi target dan sasaran oleh yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat dan bermartabat. Tentu sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan pilar kesatuan. Tentu kita umat beragama Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas negeri ini harus memahami dan menghargai konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan sehingga kita dapat menjadikan keberagaman ini sebagai pemersatu bangsa, sebagaimana semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Akan timbul pertanyaan bagaimana cara sikap kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan keberagaman. Ini sebagai jawabannya merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Judul adalah sahara yang Al-Qur'annya akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pelimpah kasih, maha penyayang, penyebar sayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kau berbangsa-bangsa dan saling berkenal agar kau saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha peneliti. Hadirin wal hadirat, dalam ilmu spektifik mubalaghah, ayat ini mengandung bahasa khabar yang artinya mengandung visi informasi ilahi bahwa manusia diciptakan dengan beraneka ragam. Meskipun demikian, kita semua memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji lebih dalam asbabul nuzul ayat ini menurut ilmu kasir dalam kitabnya beramal sumber-sumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hijjin dengan seorang wanita dari kalangan Baitullah. Namun Baitullah dengan sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, lantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab, datang malaikat Jibril yang mendatangkan untuk menyampaikan wahyu berupa surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat lita'arafu ay liyasuda bainakumut ta'aruf, agar kamu saling kenal mengenal dan terjalin komunikasi yang harmoni serta rasa pandang yang tiada pandang sayang. Demikian penafsiran dari Syekh Muhammad Ali Asabudi dari tafsirnya Jidwahul Bayan jilid 3 halaman 219. Dari sini kita bisa pahami hadirin bahwa surat Al-Quran ayat Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan etis teologis untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan umat beragama, yakni saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi antara kita. Akan yang terjadi justru saling menghujat dan saling menghina. Kementerian Informatika Republik Indonesia telah merilis data sejak tahun 2018 hingga saat ini setidaknya terjadi 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus merajalela antara oknum agama dengan pemerintahan, saling caci maki. Bahkan kumandang azan pun menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa kepada Timur Leste yang misalkan diri dari separatisme Aceh yang telah menghilangkan ratusan korban jiwa. Tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, tidak mungkin mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Betul hadirin. Hadirin, apakah kita rela jika bangsa yang besar akan hancur hanya karena perbedaan di antara kita? Laisa minna anda'a ala asabi'a wa laisa minna mandata ala asabi'a. Bukan golongan kami yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami yang mati gara-gara membela kesukuan. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pada kita agar memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina
بكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kau dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika kau berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Ismail dalam tasbirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa dan persatuan merupakan keselamatan. Akan hadirin selamatan, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, bukan berseteru, berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetisi, bukan berkelahi. Hari detik ini mari saling berenergi, jangan saling caci maki, lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sang saka merah putih gagal berkibar, Lombok indah melambai-lambai, semangat juang gair harus berkebar agar Indonesia makmur tergapai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari uraian tadi dapatlah kita simpulkan bahwa keberagaman di negeri ini merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita jalani dan kita syukuri dalam rangka memandang kerukunan umat beragama. Maka mantapkanlah ukhuwah toliyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah islamiyah.